Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Oke, update terbaru ya. Kali ini kita akan bahas soal UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Untuk teman-teman PPG Piloting Guru Tertentu 2024. Nah, ini barangkali buat persiapan teman-teman tahap 1 ya, yang beberapa hari lagi nih menghitung hari tanggal 21. Udah gimana perasaannya? Deg-degan gitu. Kemudian buat teman-teman yang PPG tahap 2, ini yang sudah mulai bisa try out gitu ya, sepertinya sudah mulai persiapan untuk UKIN dan juga UTBK-nya nih. Dan buat teman-teman yang tahap 3 juga yang sekarang ini sedang lapor diri, barangkali juga mau mulai spill-spill juga UTBK-nya kayak apa sih, itu boleh juga teman-teman. Nah, kali ini kita akan fokuskan ke SJT-nya, Situational Judgment Test. Setelah kemarin kita banyak bahas untuk PCK-nya ya, Pedagogical Content Knowledge, sebenarnya hampir sama aja sih teman-teman dengan PPG yang sebelumnya, lebih kepada ini peningkatan 4 kompetensi guru ya. Kalau PCK itu ya profesional sama pedagogiknya gitu. Kalau di SJT itu lebih kepada sosial dan juga kepribadian kita sebagai guru. Jadi ini dihadapkan dengan situasi-situasi ya yang mungkin terjadi di kelas, di sekolah gitu, kita berhadapan dengan peserta didik, rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, wali murid, kemudian masyarakat. Nah, mungkin akan muncul permasalahan-permasalahan, nanti apa sih yang akan kita lakukan untuk menghadapi hal-hal tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu nih teman-teman kaitannya dengan SJT. Di UTBK, SJT-nya nanti ada 15 soal, kemudian PCK-nya 35 soal. Jadi total ada 50 soal dengan total waktu 120 menit ditambah dengan studi kasus selama 30 menit gitu teman-teman. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like video ini, subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow juga ya Instagram aku di @cispi_47 @cispi_47. Oke, langsung kita ke soal nomor 1. Oke, di sini salah satu kode etik guru adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya. Seorang rekan guru di tempat Anda bekerja itu senang sekali menertawakan logat bahasa siswa yang berasal dari suku tertentu. Sebagai rekan sejawat yang memahami etika guru Indonesia, yang bisa Anda lakukan adalah A. Melaporkan sikap tidak etis tersebut ke kepala sekolah agar dibahas di rapat guru. B. Menegur secara personal dan mengajak rekan guru tersebut untuk kembali kepada kode etik guru Indonesia. C. Membalas menirukan logat rekan tersebut agar dia tahu bahwa hal tersebut tidak menyenangkan. D. Membiarkan sikap rekan guru tersebut karena bukan urusan kita. Atau E. Menegur rekan guru tersebut dengan kasar agar jerak dan tidak mengulangi hal tersebut. Oke, barangkali teman-teman udah ada gambaran gitu ya dengan soal ini, kemudian udah punya jawaban. Boleh dituliskan jawabannya di kolom komentar gitu. Kalau kita simpulkan ya, di sini kaitannya dengan kode etik bahwa justru bisa dibilang ini yang dilakukan oleh si guru tersebut adalah bullying gitu. Ya, malah yang melakukan bullying adalah guru ya, dengan menertawakan salah satu logat dari siswa dari suku tertentu gitu. Nah, kita nih sebagai rekan sejawat dengan melihat hal tersebut, maka yang bisa kita lakukan gimana nih? Kita lihat dengan opsi-opsi yang mungkin sebaiknya tidak kita pilih, langsung bisa kita coret. Kita bisa lihat bahwa dengan membalas menirukan itu udah tidak masuk ke hitungan kita ya. Membiarkan ini kan artinya tidak ada sesuatu yang kita lakukan, tidak ada solusi, jadi kita tidak ada kontribusi apa-apa dong di situasi tersebut. Kemudian menegur rekan guru tersebut dengan kasar, ini juga kasar, jadi lebih ke hal-hal yang negatif, itu benar-benar kita hindari. Tinggal yang A dan juga yang B nih. Kalau yang A itu kita lapor ke kepala sekolah, kemudian yang B itu menegur secara personal. Nah, mungkin ketika kita menegur secara personal, banyak yang akan merasa, wah nanti malah kita yang ini nih jadi hubungannya jadi gak enak nih kalau kita menegur gitu. Tetapi kalau kita lihat yang opsi yang A, yang mana dengan melaporkan tersebut supaya dibahas di rapat guru ya, nanti dibahasnya ini apakah secara personal tersebut kemudian dibahas sebagai contoh seperti itu, ini malah akan lebih lebih ke secara forum gitu ya guru tersebut ya teman-teman. Jadi lebih ke yang B nih untuk soal nomor 1 jawabannya. Nah, dengan kita menegur, maka
Tentunya ini dengan bahasa yang sopan juga ya, maka kita sendiri juga akan berkontribusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi kalau ada sebuah permasalahan yang muncul, bisa kalau masih memungkinkan kita sendiri sebagai guru yang bisa berkontribusi terhadap permasalahan tersebut. Apabila nantinya tidak akan menimbulkan permasalahan yang baru ya. Jadi sebisa mungkin kita yang terlibat. Oke, next kita akan lanjut. Oke, sebelum kita ke soal nomor 2 nih teman-teman, ini kita ada belajar bareng di PPG tahap 3. Tahap 3, tahap 2 juga kita masih buka sih untuk persiapan UKP PPG gitu. Kalau ini secara umum untuk semua karena PPG tahap 3 ini baru mulai. Kalau buat teman-teman PPG tahap 2 yang mau fokus di paket UKP PPG itu kita juga ada nih belajar barengnya. Silahkan langsung aja hubungi Telegram @nanat_i ya. Atau langsung aja ke nomor WhatsApp ini gitu teman-teman. Silakan. Kita akan lanjut. Jadi nanti di sini akan dibahas Zoom, kemudian nanti ada file pembahasannya juga teman-teman akan dapat. Tryoutnya juga berbasis CAT nih teman-teman gitu. Oke, next kita ke soal nomor 2. Pak Putra membuat rancangan pembelajaran esok hari dengan media digital dengan materi membaca dinah. Di tengah proses membuat bahan ajar, Pak Putra diminta kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan nilai rapor yang belum selesai di entry. Jika saya menjadi Pak Putra, maka saya akan... Oke, ini lumayan kita dapat sebuah situasi yang bisa dibilang apa ya, sama-sama penting gitu ya teman-teman ya. Dimana tugas kita sebagai guru itu di situ sedang membuat rancangan pembelajaran, tetapi kepala sekolah juga meminta atau meminta kita untuk membantu kepala sekolah tersebut. Jadi mana sih yang akan kita pilih di antara dua hal tersebut, atau mungkin kita punya solusi yang win-win solution gitu. Kalau masih memungkinkan ada win-win solution, maka itulah yang akan kita pilih ya. Oke, 1. Memutuskan menyusun konten media digital materi membaca dinah sebagai prioritas. Jadi prioritasnya tetap yang rancangan pembelajaran, karena merasa bahwa konten media digital materi membaca dinah merupakan bagian penting dalam perangkat pembelajaran. Sedangkan tugas mengentry nilai rapor bisa dikembalikan ke kepala sekolah. Yang awal sih sudah oke, tapi kalau ini dikembalikan secara kita mendapat tugas mandat tersebut, maka ini kurang tepat. B. Memutuskan untuk merespon tugas mengentry nilai rapor karena diminta langsung oleh kepala sekolah dan berpikir bahwa penyusunan konten media digital materi membaca dinah untuk peserta didik bisa dibatalkan. Nah, ini kok dibatalkan ya? Coba kita lihat opsi yang lain dulu. C. Memutuskan meminta bantuan orang lain untuk mengentry nilai rapor, kemudian menyelesaikan penyusunan konten media digital materi membaca dinah karena kedua tugas tersebut sama-sama penting dan harus diselesaikan. Oke, keduanya sama-sama dilakukan, tapi untuk tugas yang diminta oleh kepala sekolah itu kita malah berikan kepada orang lain. Coba kita lihat opsi yang lain dulu ya. D. Memutuskan menyusun konten media digital materi membaca dinah sebagai prioritas karena merasa bahwa membuat konten media digital materi membaca dinah merupakan salah satu tugas utamanya sebagai pendidik dalam mendesain pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan, sedangkan mengentry nilai rapor bisa dikerjakan di waktu jeda. Oke, bisa. Yang E, memutuskan mengentry nilai rapor sebagai prioritas karena merupakan tugas langsung dari kepala sekolah, sedangkan membuat perangkat pembelajaran berupa bahan ajar bisa diganti dengan hanya menggunakan buku pegangan. Nah, ini sama aja dikesampingkan ya. Maka tidak. Oke, antara C dan D ini. Bedanya C dan D tadi ini sama-sama win-win solution dua-duanya. Kalau C itu dilakukan oleh orang lain yang tugas entry dari kepala sekolah tadi, kalau yang D itu sudah sebagai guru profesional yang dia merasa bahwa menyusun perangkat pembelajaran tadi ya, rancangan pembelajaran tadi dengan media tersebut merupakan prioritas yang harus dia lakukan, jadi dia dahulukan itu dan tetap nanti mengerjakan untuk mengentry nilai rapor sebagai tugas tambahan dari kepala sekolah dan itu dikerjakan dalam waktu jeda. Jadi dua-duanya tetap dikerjakan. Ini masih bisa dikerjakan ya, masih mungkin. Jadi win-win solution kita pilih opsi D. Kalau memang
di soal tersebut nantinya kok. Ketika merancang pembelajaran tersebut benar-benar itu dalam waktu yang singkat, tidak bisa tidak bisa diganggu dan lain sebagainya, bisa dengan opsi yang C, kita meminta bantuan orang lain kalau memang merasa tugas kita itu baru menumpuk sangat berat dan itu prioritas memang tugas pokok kita gitu teman-teman. Next. Pak Ria mendapati di sekolah tempat mutasinya, rekan kerja ada yang suka mengusik. Suatu hari rekan kerja sesama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio di belakangnya dan Pak Rio mendengar hal tersebut. Jika menjadi Pak Rio, maka yang dilakukan adalah A. Melaporkan perbuatan rekan tersebut ke kepala sekolah agar segera ditegur. B. Menegur secara personal dan mengajak rekan tersebut bicara dari hati ke hati. C. Menegur dengan kasar. Mungkin gak usah kita lanjutkan ya. Kemudian yang D. Mendiamkannya. Ini juga mendiamkannya juga tentu bukan solusi. E. Juga membalasnya dengan ikut membicarakan. Ini juga bukan solusi teman-teman. Jadi kalau yang bukan solusi ya udah gak usah dilanjut aja. Yang sekiranya itu memang sudah konotasinya negatif. Antara A sama B lagi nih hampir sama tadi ya. Kalau yang A itu melaporkan ke kepala sekolah, yang B kita tegur secara personal, yakni dengan sopan, dengan baik, dan diajak untuk bicara dari hati ke hati. Mungkin ada masalah apa nih, barangkali miskomunikasi aja, salah paham. Jadi lebih tepatnya yang B ya untuk masalah ini. Apa yang bisa kita laporkan ke kepala sekolah, mungkin hal-hal yang lebih ke krusial lagi gitu. Next. Seorang guru baru bergabung dengan sebuah organisasi profesi guru yang sangat aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru tersebut ingin berpartisipasi secara efektif dalam organisasi tersebut dan membantu memecahkan masalah pembelajaran. Tindakan yang seharusnya guru tersebut lakukan. Jadi posisinya ini guru baru ya. Kita garis bawahi. Yang baru bergabung di sebuah organisasi nih. Kemudian dia ingin partisipasinya aktif. Jadi sudah punya inisiatif gitu ya, supaya nantinya bisa berkontribusi dalam memecahkan masalah pembelajaran yang ada. Lalu apa yang bisa dilakukan? Yang A. Menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan organisasi serta menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dalam proyek-proyek yang membutuhkan penyelesaian masalah. Oke, hadir di setiap pertemuan bagus ya. Tapi secara itu guru baru kemudian menjadi pemimpin, langsung jadi pemimpin, mungkin bisa sih, tapi coba kita lihat opsi yang lain. B. Menghadiri pertemuan organisasi secara pasif. Nah ini kan tadi ingin kontribusinya aktif ya, jadi kalau pasif mungkin bukan sebagai opsi yang terbaik. C. Menghadiri beberapa pertemuan dan memilih proyek yang sesuai dengan keahliannya, kemudian berkontribusi dengan ide-ide dan solusi yang relevan. Nah ini mungkin ya. D. Menghadiri kegiatan organisasi ketika memiliki waktu luang, namun tidak terlibat. Nah, ini juga tidak terlibat. Artinya tidak sesuai dengan konteks soal. Kita harus lihat sesuai dengan konteks soal, bukan lihat di diri kita, apalagi gitu ya. E. Menjadi anggota organisasi, ini maksudnya organisasi tersebut sebagai wujud kontribusi sebagai guru tanpa partisipasi. Ini juga bukan. Oke, antara A dan juga C. Sepertinya kalau kita lihat opsi A itu kayak udah paling ideal gitu ya. Udah jadi pemimpin, kemudian setiap pertemuan aktif, begitu. Tapi kalau kita lihat dari kita seseorang yang baru bergabung, tentunya kan kita butuh adaptasi, pengalaman dan lain-lain ya. Maka kontribusi kita dengan di sini kontribusi dengan ide-ide dan solusi yang relevan ini sepertinya cukup baik nih dilakukan oleh kita sebagai guru baru. Nanti mungkin di next kesempatannya bisa berpartisipasi lebih dalam lagi dengan menjadi seorang pemimpin gitu teman-teman. Next. Seorang guru ingin melibatkan orang tua atau wali dan masyarakat dalam proses pembelajaran ya, untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Tindakan yang seharusnya dilakukan guru tersebut adalah lebih melibatkan orang tua atau wali nih teman-teman, kata kuncinya adalah di situ. Kalau teman-teman ingat salah satunya ya tugas sebagai guru penggerak ada nih, salah satunya menggerakkan orang tua, wali, masyarakat gitu dalam
partisipasi aktif dalam pembelajaran. Ya, seperti apa sih wujud konkret yang bisa dilakukan? Nah, ini kita bisa lihat di opsi A sampai E, kita akan pilih yang paling sesuai yang mana. A. Mengundang orang tua atau wali untuk datang ke kelas hanya saat ada acara tertentu seperti pameran karya peserta didik, tanpa melibatkan mereka secara rutin. Rutin sih mungkin nggak harus rutin ya, tapi ada pelibatan yang seperti apa sih pelibatan yang bisa dilakukan gitu. B. Menyusun modul pembelajaran yang sepenuhnya disusun oleh guru, kemudian meminta orang tua wali untuk memastikan anak-anak mereka menyelesaikan tugas-tugas mereka di rumah. Nah, ini kolaborasinya sepertinya belum terlalu maksimal gitu. C. Mengirimkan survei kepada orang tua wali murid untuk mengetahui minat mereka dalam berpartisipasi dalam pembelajaran namun tidak menindaklanjutinya. Berarti kan tidak ada real nanti seperti apa yang akan dilakukan karena tidak ada tindak lanjut ya. D. Mengadakan sesi wawancara dengan orang tua wali untuk memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa dibagikan dalam kelas, lalu menyusun jadwal kunjungan atau sesi berbagi di kelas. Nah, ini dia nih. Kita cari tahu nih dari wali murid itu punya keahlian apa, punya background apa, kemudian kita susunlah ada jadwal kunjungan sesi berbagi di kelas. Jadi kalau kita tahu di guru penggerak ada narsum dari orang tua atau wali murid begitu, Kak, tapi di tempat saya tuh wali muridnya kebanyakan mungkin kayak pedagang atau petani, ya itu juga bisa kan sesuai dengan kearifan lokal gitu. Itu juga bisa nih teman-teman. Coba kita lihat yang E. Menyusun program pembelajaran yang melibatkan proyek-proyek berbasis komunitas namun tidak berkonsultasi terlebih dahulu. Ya berarti kan ini tidak ada kolaborasinya juga. Gitu ya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini bagaimana melibatkan juga orang tua wali untuk nantinya bisa sebagai narasumber yang bisa ada kunjungan di kelas, ada sesi berbagi di kelas gitu sesuai dengan keahlian masing-masing dari orang tua atau wali tersebut gitu. Oke. Sekian nih teman-teman yang bisa aku sampaikan kali ini, situational judgment test kali ini. Kita akan lanjut di video-video selanjutnya, jadi stay tune di CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.